Apa sih CAPD itu? CAPD adalah proses dialisis yang dilakukan melalui rongga perut peritoneum, di mana selaput atau membran peritoneum disebut berfungsi sebagai filter, sehingga CAPD sering disebut cuci darah melalui perut. Siapa saja yang cocok untuk melakukan CAPD? Pasien yang tidak mau mencuci darah menggunakan mesin di rumah sakit, pasien yang tidak bisa dipasang akses atau efisien, dan pasien usia produktif yang aktif masih berkarir. Bagaimana sih untuk memenuhi nutrisi sehari-hari? Untuk nutrisi, hindari garam atau makanan olahan. Batasi makanan tinggi kalium dan fosfor, bisa kita lihat pada video tersebut. Pilih sumber protein berkualitas dan hindari makanan tinggi lemak. Bagaimana cara membatasi cairan sehari-hari? Untuk membatasi cairan, minum sesuai kebutuhan dan ikuti saran dokter untuk mengenai batas asupan cairan harian. Dan boleh kita lihat pada video tersebut. Bagaimana cara beraktivitas pasien CAPD sehari-hari? Untuk pasien CAPD, agar menghindari lingkungan yang kotor dan mengangkat beban berat. Hindari mengurangi waktu pertukaran cairan. Untuk pasangan yang sudah menikah, ingin berhubungan seksual, konsultasikan dengan dokter untuk solusi yang terbaik. Gimana sih posisi tidur yang baik untuk pasien CAPD? Untuk posisi yang baik saat tidur, perlu kita lihat posisi tengkurap tidak disarankan karena dapat menekan perut dan area kateter CAPD. Pasien CAPD bisa tidur dengan posisi terlentang atau miring ke sisi tubuh manapun. Perlu kita ketahui, untuk memulai prosedur CAPD, kita perlu menyiapkan diri secara fisik dan mental, serta memahami prosedur dengan baik. Dan ruangan yang mempunyai ventilasi yang baik, AC dan kipas tidak boleh dinyalakan, tidak ada boleh hewan yang masuk, usahakan ada wastafel, dan tidak mengalami kebutaan fisik. Jadi masih ragu nih mau menggunakan CAPD yang lebih efektif? Bapak Ibu boleh datang langsung ke rumah sakit kita. Di Murni Teguh Memorial Hospital, kita akan layani dengan edukasi tatap muka. Salam sehat semuanya, salam dialisis. Terima kasih. Persiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan, seperti meja, kursi, timbangan, tiang infus, cairan dianeal, mini cup, ultraklem, masker, alkohol, wadah, hand drop, tensimeter, pengalas, dan catatan harian. Ukur tekanan darah terlebih dahulu sebelum memulai CAPD. Lakukan teknik aseptik dengan alkohol pada meja yang akan digunakan. Kemudian, pakai masker dengan benar. Keluarkan transfer set dari sabuk CAPD. Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan hand drop. Periksa terlebih dahulu cairan dianeal, mulai dari kejernihan, volume cairan, konsentrasi, dan tanggal kadaluarsa. Buka kemasan cairan dianeal. Pisahkan kantong drain dan kantong cairan dianeal. Periksa adanya kebocoran.
Periksa keutuhan bagian klem, frangible, dan full ring. Gantungkan cairan dianeal pada tiang infus. Kemudian, pisahkan V-line dari drain line dan pastikan klem dalam keadaan terkunci. Letakkan kantong dianeal yang kosong ke dalam wadah. Letakkan pengalas di bawah transfer set. Kemudian, lakukan cuci tangan dengan 6 langkah menggunakan hand rub. Selanjutnya, tarik full ring dan lepaskan mini cap dari transfer set. Segera sambungkan keduanya dengan hati-hati. Turunkan kantong dianeal yang kosong dengan wadah. Kemudian, lakukan cuci tangan dengan 6 langkah menggunakan hand rub. Buka klem dan twist klem untuk mengalirkan cairan peritoneal ke dalam kantong drain selama 15-20 menit. Lalu, amati kejernihan cairan buangan. Setelah itu, tutup klem dan twist klem. Patahkan frangible, kemudian buka ultra klem pada V-line, lalu lakukan flossing hingga 5 detik untuk membuang udara dari selang. Segera klem kembali. Buka twist klem dan ultra klem, lalu lakukan pengisian selama 10 menit. Setelah fase pengisian, tutup twist klem dan ultra klem, lalu siapkan mini cap. Kemudian, lakukan cuci tangan dengan 6 langkah menggunakan hand rub. Lepaskan selang cairan dianeal dari transfer set, lalu tutup rapat transfer set dengan mini cap yang berisi iodin. Lepaskan pengalas, lalu masukkan transfer set ke dalam sabuk CAPD. Setelah fase pengisian, tutup V-line dengan full ring, lalu timbang cairan peritoneal. Pada fase pembuangan limbah, gunting kantung cairan, lalu buang cairan ke toilet atau spool hog. Setelah itu, siram dengan air panas atau klorin. Lalu, buang kantong cairan yang sudah digunakan ke tempat sampah dan dibakar. Kemudian, lakukan cuci tangan 6 langkah menggunakan hand rub. Dan lakukan dokumentasi. Alat-alat yang digunakan untuk perawatan excisite mulai dari hand rub, comb, betadine, kasa steril, pengalas, masker, Neer Beacon, dan HEPA PIC.
Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan sabun. Dengan air mengalir. Keluarkan transfer set dari sabuk CAPD. Kemudian, pasang pengalas. Lalu, buka kasa penutup pada Excisite. Periksalah kondisi Excisite dan kondisi di sekitar Excisite. Lakukan cuci tangan 6 langkah menggunakan hand rub. Bersihkan luka menggunakan kasa betadine dengan searah lalu dibuang. Lakukan sebanyak 3 kali dengan kasa yang berbeda. Tutup luka dengan kasa betadine, lalu fiksasi dengan Hipapik. Jika ada salep, boleh diberikan salep pada luka. Jika telah selesai, lepaskan pengalas, lalu masukkan transfer set ke sabuk CAPD. Setelah melakukan perawatan Excisite, jangan lupa melakukan cuci tangan kembali menggunakan sabun. Lalu, bilas dengan air mengalir. Manfaat merawat Excisite: 1. Untuk menurunkan tingkat infeksi pada Excisite. 2. Untuk menekan risiko lepas kateter sebagai akibat dari infeksi Excisite. Perawatan Excisite disarankan dilakukan 1 kali sehari atau maksimal 2 hari sekali. Dan cairan peritoneal sudah menjadi warna merah, dan jika ada tanda-tanda infeksi seperti gambar di atas, segera hubungi dokter Anda.